itu pun teologi Kristen. Tapi saat saya membuat mereka menjadi keluar dari Islam, masuknya bukan ke Buddha, bukan ke Hindu, tapi masuknya ke Kristen. Karena saya katakan juga, agama yang benar itu pasti mengajarkan kebaikan. Dalam ajaran Islam, perangilah musuhmu, tetapi dalam ajaran Kristen, kasihilah musuhmu. Nah, kita sebagai manusia yang diberikan Tuhan otak, hati, itu dipakai. Artinya ajaran mana yang benar? Ajaran mana yang Islam atau Kristen? Saya ulangi, saya bilang gitu. Islam, perangilah musuhmu, bunuhlah musuhmu. Tetapi dalam ajaran Kristen, kasihilah musuhmu. Kalian berpikir, mana yang sebetulnya ajaran dari Tuhan, mana yang sebetulnya ajaran dari setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan? Mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Iya, betul. Itu video saya pada nyampaikan itu banyak itu Pak, berseliweran itu di channel-channel orang itu. Ada upload lagi itu sampai ratusan ribu, baru 1 minggu udah ratusan ribu. Dan saya juga senang gitu Pak, artinya keberadaan saya itu bisa membawa rezeki bagi mereka. Selain membawa rezeki, tetapi bisa membuat saudara-saudara ya saya itu yang masih blow on, tapi memiliki hati yang bersih, tetapi memiliki dada yang lapang, akhirnya keluar dari Islam. Iya. Betul. Tapi kalau disuruh kalau mereka Bang, kebanyakan membantah semua apa yang Pak Karni itu sama aja Bang. Pak Karni yang Pak Karni katakan sama yang kita katakan itu sama Bang. Cuman kadang-kadang mereka nggak mau terima ya karena itu masih di dalam dirinya itu ada Jibril. Salah itu bisa jadi juga seperti itu, bisa jadi juga karena mereka itu ngantuk, karena kan apa yang disampaikan apologet Kristen itu terlalu menjelimet Pak. Ibaratnya Bapak itu ibaratnya kalian itu memberikan nasi kepada bayi itu jangan dicekokin langsung nasi Pak, tapi kasih dulu yang ringan-ringan itu, bubur seperti itu. Ada ini Pak, saya itu selama ini senang ada kan apologi Kristen. Namun di 1 bulan terakhir ini saya kecewa karena kok kalian itu saling membidat-bidatkan orang, itu mengatakan orang lain sesat hanya karena beda pemahaman tentang menilai siapakah Tuhan itu, siapakah Yesus itu. Ya, dogma itu Pak. Dogma itu Pak ya. Akhirnya apa itu? Akhir polemikus Islam itu, saudara-saudara saya yang masih pada belon itu, mereka bertepuk tangan itu Pak, senang mereka jadikan konten itu. Ngapain sih harus kalian itu memberi
disebutkan itu. Padahal itu dogma-dogma dan doktrin itu semuanya buatan manusia. Ini apa ini? Ini Bang siapa Bang Lian Kuta Barat. Selamat pagi Bang. Mau bicara Bang Lian sama Bang Karnilias. Wah, saya dengar-dengar dulu. Saya baru masuk ini, nggak dengar tuh apa Bang karena saya belum dengar nih. Ya Bang Karnilias ini aja cuman Saya baca nih coba kasih open saran aja. kamera. Kalau mau saya ini baca ini Cuman apa itu aja siapa Bang, cuman ini chat-chat. masih domba tersesat kan ada tulisan coba open kamera. Kalau kamu ori, saya siap dibaptis gitu. Oh ini saya siap ini saya open. Oh, Gitu. Orang naik saya dong, makan naik dong. babi kok. Naik dong domba tersesat, naik. Kalian tersesat aja bangga, sombong. Itulah benar kata Bang Karnilias. Udah sesat, sombong lagi. Benar gak Bang Karni? Ya itu. Mereka begini Pak. Aduh. Seperti quote yang saya buat itu, quote yang saya ciptakan, untuk dapat menerima sebuah kebenaran dibutuhkan otak yang cerdas, hati yang bersih, jiwa yang sehat, Iya. serta dada yang lapang. Betul. Nah, 4 unsur yang saya sebutkan tadi itu tidak terpenuhi oleh mereka, Pak. Orang Islam ini didominasi oleh orang-orang berpendidikan rendah dan didominasi oleh orang-orang yang keluarganya tidak bahagia, anak-anak broken home, bapak dan ibunya bercerai. Ini adalah fakta. Betul. Nah, jadi bagaimana dia bisa menerima kebenaran? Karena otaknya itu tidak cerdas. Waduh, matematika. Otak yang cerdas pun ada. Orang Islam yang otaknya cerdas ada. Nah, permasalahannya unsur yang kedua ini tidak terpenuhi. Karena yang saya buat tadi quote itu, untuk dapat menerima sebuah kebenaran dibutuhkan hati yang bersih, otak yang cerdas, hati yang bersih, jiwa yang sehat, serta dada yang lapang. Jadi Yang 8. Iya. otak pun cerdas, tapi kalau hatinya busuk, hatinya nggak bersih, ya tetap nggak bisa menerima kebenaran. Betul. Nah, jadi 4 unsur tadi itu harus terpenuhi. Tapi saat ada orang Islam yang memiliki otaknya juga cerdas, lalu hatinya bersih, jiwanya sehat, dan bisa berlapang dada. Nah itu akhirnya bisa menerima kebenaran yang disampaikan, meskipun hal itu tersebut bukan dari orang yang satu akidah itu. Iya. Bang Karni Termasuk apa yang disampaikan oleh kalian itu sebetulnya hal yang benar itu. Sebuah kebenaran seperti itu. Namun karena tadi 4 unsur tadi itu tidak terpenuhi oleh mereka. Iya. Gawat Bang Karni ini. Gawat, kenapa itu, Makanya Pak? di tempat saya Bang,
Bang Karni, di tempat saya nggak suka debat-debat bang, ngomong kosong. Saya nggak suka. Mendingan kita diskusi enak santai di sini, membuka pikiran gitu loh bang. Kalau mereka ini Pak nggak bisa diajak diskusi Pak. Misalnya Enggak, kalau gini, yang nggak bisa diajak diskusi saya nggak terima bang. mereka ini kan begini, kalau nanti Kalau diskusi, bertanya ya, bertanya, iya. kalau sejatinya bertanya itu Pak harus siap untuk menerima jawaban dari orang yang ditanya, betul Pak? Tetapi mereka ini kalau bertanya sebetulnya bukan mau bertanya, Mm-mm. tetapi mau ngeledek, Mau menguji, mau mencela dan menghujat menguji, itu, ngetes, ngeledek, menghina. menghina. Saya malah punya pemikiran lain, Pak Karni. Dan pertanyaan mereka itu Pak, pertanyaannya copy paste juga. Apa yang sudah pernah ditanyakan oleh orang lain, itu lagi yang ditanyanya, itu lagi yang ditanyanya itu. Saya justru memiliki pemikiran lain, Pak Karni. Apa itu Pak? Saudara, apalah teman-teman tetangga ini selalu bertanya yang apa sifatnya menyusun kata-kata menjadi kalimat lalu memposisikan cari kebenaran, tetapi bukan mencari kebenaran hakiki, tapi justru mencari pembenaran. Betul, bertakiah itu istilahnya itu. Oh gitu. Ya, kalau saya kan orang Batak yang pemakan babi, saya nggak ngerti apa takiyah itu, saya nggak ngerti lah. Tapi saya tidak pernah mau masuk lah, cuman saya dengar dari sekian apa saudara-saudara RT 6 itu selalu bertanya, baik si Rifa, Bang Ali, Bang Juma, Bunda Rahma itu bertanyanya itu apa ya istilahnya, kalimat yang menyusun kata-kata menjadi kalimat lalu memposisikan, bukan esensinya mencari kebenaran, justru mencari pembenaran. Nah, dalam 1 minggu ini saya lihat itu Bunda Rifa itu nggak naik lagi, karena saya juga dapat data ya, karena dapat data dari Bunda Rifa, saya dapat data bahwa dia